Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rabb yang kebaikannya kepada ana dan antum bapak dan ibu tidak memiliki garis tepi. Allah Rabb yang kenikmatan diberikan kepadaku dan kepadamu tidak memiliki garis finish. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena barang siapa yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah kecewa dan merugi sedikit pun baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi barang siapa di antara ana dan antum ikhwan yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada harta, kepada pangkat, kepada kedudukan, serta kepada benda yang dikeramatkan, maka wallahi kerugian dan kecewaan akan dialami siapapun yang tidak pernah menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Insyaallah pada pembahasan subuh kali ini kita akan membahas tentang anak, Pak. Bagaimana menjadikan anak kita itu menjadi permata hati dan menjadi qurrata ayun, anak-anak yang saleh. Karena hari ini kita sedih, Pak. Begitu banyak generasi-generasi yang harusnya di waktu emasnya itu cemerlang, kita melihat luar biasa sekali anak-anak di usia kelas 6 SD sudah pintar nyanyi, ya. Kemudian anak-anak di kelas 5 sudah pakaiannya membuka aurat. Nah, ini PR bagi anak dan antum. Sebelumnya mukadimah terlebih dahulu, Pak. Tahukah kita ikhwan, sesungguhnya anak itu memiliki 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, ada anak itu yang menjadi perhiasan, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-19, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Dan Allah jadikan wanita dan anak-anak itu menjadi perhiasan pada diri manusia, pada diri kita. Makanya apa kita lihat berapa banyak seorang bapak itu merendahkan dirinya demi mengangkat derajat anaknya. Gak apa-apa saya ini hidungnya pesek, yang penting anak saya hidungnya mancung. Gak apa-apa saya ini hitam, yang penting anak saya putih. Gak apa-apa saya ini gak hafal juz 30, anak saya hafal 2 juz. Nah, kan? Kita rela membodohkan diri kita, Pak, demi mengangkat. Dan itu fitrah biasa. Kalau ada bapak-bapak melihat kok itu membanggakan anaknya, biasa, Pak, fitrah, nggak usah ditanggapi terlalu serius, ya. Kok dia selalu membanggakan anaknya? Yaitu sifat yang pertama, yaitu anak itu menjadi perhiasan. Adapun yang kedua, Pak, kata Allah, ada anak itu yang menjadi musuh. Ya, makanya Bapak bisa dibuka dalam Quran surat At-Taghabun, Pak, ayat yang ke-14 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu itu bisa menjadi musuh pada dirimu. Berapa banyak, Pak, hari ini, Pak, anak membunuh orang tuanya gara-gara nggak dibelikan HP. Anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan motor. Dan itu menjadi musuh. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh yang menjadi musuh bagi bapaknya. Apakah ada yang salah, Ustadz, dengan tanda kutip airnya Nabi Nuh? Nggak ada yang salah, Pak. Nabi Nuh itu orang yang sholih, termasuk pemimpin ulul azmi. Pemimpin Nabi ulul azmi yang paling sabar itu Nabi Nuh, Pak. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Lombok sabarlah kamu sebagaimana kesabaran para ulul azmi. Dalam tanda kutip, Pak, para ulama menjelaskan bisa jadi anakku dan anakmu menjadi musuh. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Allah pengen melihat di mana batas kesabaran anak dan antum. Yang kedua, sebagai ujian anak dan antum. Karena sesungguhnya ketika kita pengen jalan ke surga itu tidak mudah ditaburi dengan bunga, Pak. Pasti banyak kerikil dan banyak duri. Maksud kita pengen jalan ke surga sebagaimana kita jalan ke Monas, pengen ke Ancol, jalannya lempeng lurus gitu ya, Pak. Gak bisa. Anak itu ada yang menjadi musuh, Pak. Ya, adapun sifat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, anak itu ada menjadi fitnah, Pak.
Makanya kita buka dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan Allah jadikan anak dan harta itu menjadi ujian. Kita banyak melihat, Pak, mungkin di antara jamaah Masjid Al-Hidayah ini ada bapak yang memiliki anaknya masih bayi, Pak, kecil, Pak, tapi sudah bocor jantungnya, Pak. Ya, dia harus merogoh kantongnya begitu banyak untuk mengobati anaknya. Itu menjadi ujian, Pak. Ya, kita melihat anak-anak di Suriah, di Syam itu, Pak, Masya Allah, Pak. Mereka itu kecilnya, Pak, sudah terkena jantungnya bocor, kemudian kena kanker dan lain sebagainya, Pak. Ini kanker beneran ya, Pak, bukan kantong kering di tanggal tua ya, Pak. Ya, beneran, Pak. Masya Allah. Makanya ada anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Orang tuanya betul-betul diuji dengan anak itu, Pak. Ada pun yang keempat, Pak, sifat anak itu ada yang menjadi qurratu a'yun, menjadi permata hati bagi orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan, Pak, ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ada yang menjadi qurratu a'yun, Pak, menjadi permata hati bagi anak dan bagi antum sebagai orang tuanya. Nah, ini yang kita harapkan agar anakku dan anakmu menjadi permata hati, bukan menjadi musuh, bukan menjadi ujian bagi anak dan antum, bukan menjadi perhiasan saja. Lalu sekarang kita membahasnya, Pak, apa sih manfaat dan dahsyatnya Ustadz memiliki anak-anak yang soleh? Jangan sampai anak dan antum, Pak, usia anak dan antum sudah kepala 4, usiaku dan usiamu sudah kepala 5, kita nggak tahu dahsyatnya memiliki anak soleh itu seperti apa. Kita hanya membanggakan anak kita yang pintar sains, kita membanggakan anak kita yang pintar arsitek, tapi kita tidak pernah membanggakan anak kita ketika bisa hafal Al-Quran, Pak. Hari ini tuh luar biasa. Ibu-ibu menceritakan, Ustadz, anak saya itu diterima, Ustadz, di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Depok, Ustadz. Tapi ketika menyebutkan anaknya diterima di pondok, Pak, dengan ada yang malu-malu. Anak saya cuma yang kelima cuma diterima di pondok pesantren, Ustadz. Makanya kita harus belajar. Saya, Bapak, sebagai kepala rumah tangga, kita harusnya memiliki roadmap yang jelas, Pak. Loh, kalau saya dan Bapak memiliki cita-cita dalam hidup, kita harusnya tahu apa sih manfaat dan dahsyatnya anak dan antum memiliki anak-anak yang solih, agar anakku dan anakmu menjadi permata hati bagi kehidupan anak dan antum di dunia dan di akhirat. Manfaat yang pertama, ikhwan, dahsyatnya ketika anak dan antum memiliki anak-anak yang solih. Sesungguhnya anak-anak yang solih, Pak, kelak akan membantu perjalanan orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Buka dalam hadis riwayat Muslim, Pak. Kelak anak yang solih itu, Pak, hisabnya ringan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro, hisabnya ringan karena amal kebaikan mereka lebih banyak daripada amal keburukan mereka. Ketika ditimbang dalam mizannya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cepat hisabnya, Pak. Kemudian mereka melewati sirat, mudah melewati siratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesampainya di depan pintu surga, Allah memerintahkan kepada anak yang soleh ini, udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh. Anak yang soleh itu, Pak, nengok ke kanan, nengok ke kiri, hadap ke depan, belum didapatkan bapak dan ibunya, Pak. Kemudian berkata kepada Allah, ya Rob, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Wahai Rob kami belum mau masuk ke dalam surgamu ya Allah, sampai engkau datangkan kepada kami bapak dan ibu kami yang dulu bersama-sama di dunia. Allah mengulangi perintah yang kedua kali, Pak. Udkhulul jannata, lo mbok masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang salih. Ini balasan atas ketaatanmu kepadaku dan ketaatanmu kepada Rasulku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang soleh itu, Pak, nengok kanan, ngadep ke depan, lihat ke samping, belum didapatkan bapak dan ibunya. Dengan jawaban yang sama berkata kepada Allah, ya Rob, wahai Rob kami, lanadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami belum mau masuk ke dalam surgamu hingga engkau datangkan kepada kami bapak dan ibu kami yang dulu bersama-sama di dunia. Maka ketika itu, Pak, Allah berkata, mali arohum, orang tua kalian itu masih di belakang, masih mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Anak yang soleh itu, Pak, merintih dan mengemis kepada Allah,
agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita tahu, Pak, syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat khos, ada syafaat am. Syafaat khos ini yang khusus hanya dimiliki oleh nabiku dan nabimu, dimiliki oleh Rasul ana dan Rasul antum, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah sudah memberikan izin kepada Rasulullah, maka Rasulullah berhak memberikan syafaat kepada siapapun, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Adapun syafaat yang kedua, Pak, syafaat am, syafaat yang umum. Salah satu contoh syafaat yang umum adalah syafaat anak yang salih yang belum mendapatkan orang tuanya di dalam surga, merintih dan mengemis kepada Allah. Allah mengizinkan kepada anak yang saleh ini untuk menggandeng dan menarik serta mencari orang tuanya yang masih tercacar di belakang, Pak. Dicari, didapatkan bapak dan ibunya, digenggam tangannya erat-erat, dipegang tangannya erat-erat, digandeng, Pak. Sesampainya di depan pintu surga, Allah mengatakan kepada anak yang soleh ini yang terakhir kalinya, udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh, kamu bersama kedua orang tuamu. Ketika anakku dan anakmu soleh, Pak, nggak nunggu kita di depan pintu ITC Cempaka Mas ini, Pak. Ketika anakku dan anakmu soleh, Pak, nggak nunggu kita di depan pintu Ancol sana, Pak. Ketika anakku dan anakmu soleh, Pak, tidak menunggu kita di depan pintu bioskop, Pak. Tapi ketika anakku dan anak antum soleh, maka wallahi akan menunggu kita dan menarik tanganku dan tanganmu ketika bekal kita itu nggak cukup, Pak. Makanya ayo kita jadikan anak kita menjadi anak-anak yang salih. Saya sedih, Pak. Ya, anak kecil sekarang ya pinter nyanyi lagu, jo dibanding-banding ya, Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya itu manfaat dan dahsyatnya yang pertama, Pak. Jadi separuh perjalanan anak dan antum akan dibantu oleh anak kita yang sholih. Adapun manfaat yang kedua, ikhwan, ketika anak dan antum memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah, maka sesungguhnya doa anak yang sholih itu sangat nyaring dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Pak, dalam hadis yang sahih, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, Pak. Salah satunya adalah waladun sholihun yad'aulah, anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya. Rasulullah, Pak, di situ menggunakan kata sifat mausuf, Pak. Kalau saya dan Bapak belajar nahwu, waladun sebagai mausufnya, sholih sebagai sifatnya. Anakku dan anakmu, Pak, bukan cuma anak saja, tetapi anakku dan anakmu, ikhwan, itu harus memiliki sifat sholih. Baru ketika mereka berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ketika jasad anak dan antum sudah berkalang tanah dalam kubur kita, Pak, maka wallahi doanya akan nyampe kepada anak dan antum ketika mereka itu sholih. Tapi ketika anak kita, naudzubillah, mereka berzina, mereka suka minum khamr, mereka suka membunuh, sekian ratus kali mereka mengetuk pintu langitnya Allah dan mengemis, maka doa mereka tidak akan mampu membuka pintu langitnya Allah dan tidak akan mampu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo didik, Pak. Ya, itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ikhwan, ketika anak dan antum memiliki anak-anak yang sholih dan sholihah, maka sesungguhnya kita akan terhindar dari sifat yang tercela, Pak. Sifat mandul itu sifat yang tercela, Pak. Rasul itu menjelaskan, Pak, dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah itu bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manir rukub fikum, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Siapa orang yang mandul, Pak? Pak, orang yang mandul siapa, Pak? Orang yang tidak punya anak. Nah, para sahabat menjawab seperti itu, ya Rasulullah, orang yang mandul itu orang yang tidak memiliki anak dan keturunan. Nabiku dan nabimu, ikhwan, nabi ana dan antum, Bapak, itu mengatakan, la, bukan itu. Ar-rukub min ummati, orang yang mandul di antara umatku adalah orang yang banyak anaknya, tetapi anaknya tidak ada yang paham tentang syariat Allah dan tidak ada yang paham tentang sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi anak saya 3, Pak, anak antum 4, anaknya Pak Tri 2, anak Pak DKM 1. Kok 4-4-nya ini anak kita, mohon maaf, mereka pandai masalah dunia tapi dia jahil dan bodoh masalah akhirat.
Bisa jadi kita nanti di hadapan Allah menjadi bapak yang mandul. Walaupun anak dan antum dikatakan subur oleh mertua kita, walaupun saya dan bapak dikatakan subur oleh teman kerja kita, walaupun saya dan bapak dikatakan subur oleh tetangga perumahan kita, tetapi ketika anak dan antum, anak kita tidak sholih, anak kita nggak tahu tentang akidah, anak kita tidak tahu tentang sholat, tidak tahu membaca Quran, bisa jadi anak dan antum menjadi orang tua yang mandul, Pak. Makanya sedih, katakan kepada anak kita, nak, bapak ini nggak mau nak nanti ketika disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak ini menjadi orang yang mandul. Anak berkata, lu bapak kan memiliki saya. Katakan nak, tidak cukup, kamu harus menjadi solih nak. Katakan Pak pada anak kita, nak, kamu menjadi solih ya nak, biar nanti ketika bapak di pengadilan Allah, kamu menjadi hujjah, pembela bagi bapak, bahwasanya kita ini bukan bapak-bapak yang mandul, bukan bapak-bapak yang hanya melahirkan anak biasa saja, tetapi anak-anak yang solih Pak, anak kita Pak. Lihat mereka para sahabat Pak, yang dijamin masuk surga Pak, anaknya solih atau enggak Pak? Solih. Masa Ustadz? Coba sebutkan Pak. Abu Bakar, anaknya siapa yang solihah Pak? Aisyah. Umar bin Khattab, anaknya penghafal hadis. Abdullah bin Umar, Asim, anaknya solih Pak. Loh, mereka orang yang sudah dijamin masuk surga saja masih mencetak dan menjadikan anak-anak mereka itu wanginya harum sampai anak dan antum mencium baunya harumnya sunnah sampai anak dan antum hari ini Pak. Loh, apalagi anak dan antum. Ayo kita jadikan anak kita, biar saya dan bapak, biar saya dan jamaah Masjid Al Hidayah ini tidak menjadi orang tua yang mandul dan gagal. Ya, kalau Abu Bakar saja yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, jelas surganya Pak, masih mencetak anaknya menjadi solihah. Lah bagaimana dengan anak dan antum? Saya dan bapak mungkin nggak hafal juz 30, tapi jangan sampai anak kita juga nggak hafal juz 30. Ketika sholat tahajud kita ngimami, muter aja di kul semuanya ya Pak ya. Nah, rokaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rokaat kedua Pak qul huwallahu ahad, rokaat ketiga Pak witir qul a'udzu falaq, tambah satu lagi Ustaz ya, qul a'udzu binnas. Lu anak dan antum sejak ke usia nikah Pak 25 ataupun 28 sampai hari ini anak kita 2 ataupun 3 ataupun 4, lu hafalan kita ajek di situ Pak. Jangan sampai hari ini ikhwan kita membanggakan anak kita yang pintar kedokteran, anak kita yang pintar sains, anak kita yang pintar fisika, biologi. Bagus, saya nggak menyalahkan Pak. Tapi jangan sampai mereka yang masuk kedokteran, mereka yang masuk arsitek cuma menjadi arsitek saja, tidak membawa manfaat dalam Islam. Lu anaknya Abu Bakar Pak, diwakafkan oleh Abu Bakar di jalan Allah menjadi ibundaku dan ibundamu, ibunda Aisyah. Coba Pak, antum tahu Pak kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi? Baca itu Pak, yang membebaskan Baitul Maqdis Pak. Orang tuanya itu Pak, wah Masya Allah luar biasa sekali, solih betul Pak. Sampai ibunya Salahuddin Al-Ayyubi Pak, ketika masih muda belum nikah Pak, memiliki cita-cita Pak, ketika nanti saya menikah, saya akan jadikan anak saya ini menjadi wakaf di jalan Allah dan mudah-mudahan bisa membeberkan Al-Maqdis yang hari ini terjajah oleh orang-orang kafir. Akhirnya Pak dilamar oleh seorang pangeran itu Pak, yang sama tujuannya, pengen memiliki anak yang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, hari ini ketika anak dan antum ketika menjadi kepala rumah tangga, saya dan bapak menjadi kepala sekolah, kok kita nggak memiliki roadmap Pak? Loh, ruwet hidup kita Pak. Ya, makanya saya berharap ketika di awal-awal tahun 1444 Hijriah jangan sama dengan 1443 Hijriah. Anak dan antum harus memiliki roadmap yang jelas. Cita-citaku dan cita-citamu harus yang jelas Pak, karena kita sebagai kepala rumah tangga, kita ngomong sama istri kita, Mi, anak kita yang pertama mau diwakafkan jadi apa? Jadi dokter Bi, yang solih. Ayo kita sekolahkan dengan sekolah yang baik. Anak kita yang kedua mau jadikan apa Mi? Jadikan ahli Quran Mi. Ayo kita cari pondok pesantren yang bagus. Kita jelas Pak kepala sekolah. Tapi ketika hari ini seorang bapak hanya sibuk masalah kerjaan saja,
sampai tidak tahu kualitas pendidikan anaknya dan kualitas kesolehan anaknya, bisa jadi anak dan antum menjadi orang tua yang mandul. Lalu bagaimana hari ini kita menjadikan anak-anak kita menjadi solih dan solihah? Ada 5 cara, Pak. Cara yang pertama, solihkan diri anak dan antum dan istri kita. Solihkan diri anak dan antum dan istri kita. Karena saya dan bapak ini menjadi benda, Pak. Dan bayangannya itu pada anak. Kalau bendanya ini lurus, Pak, maka bayangannya pun akan lurus. Tapi kalau bendanya udah bengkok, Pak, maka bayangannya pun akan bengkok. Solihkan betul, Pak. Ya. Anak dan antum menjadi orang-orang yang solih, ya. Ini bagi anak-anak muda yang belum menikah, ya. Ketika nanti antum ketika mau menikah, solihkan betul diri antum, tinggalkan maksiat. Ustaz dulu saya pernah minum khamar, Ustaz dulu saya pernah judi, Ustaz saya pernah ini. Silakan tobatan nasuha. Kemudian antum bertobat betul-betul, solihkan diri antum. Mudah-mudahan anak antum menjadi anak yang solih, Pak. Karena anak yang solih itu, Pak, lahir dari bapak dan ibu yang solih. Mosok, Ustaz. Kita ambilkan contoh, Pak. Anaknya Umar bin Khattab selain Abdullah bin Umar ada siapa lagi, Pak? Asim, ya Pak. Asim, Pak. Ini belum nikah. Bapaknya Asim, Umar bin Khattab, khalifah keberapa, Pak? Kedua. Ketika itu Pak sedang keliling, ya, ke kota Madinah, Pak. Tiba-tiba Umar bin Khattab itu berhenti, Pak, istirahat. Kalau kita jalan jauh, ada rest area kita berhenti, ataupun ada tempat istirahat kita berhenti. Umar bin Khattab itu berhenti sejenak, Pak, ya, sambil menarik nafas. Tiba-tiba berhenti di salah satu rumah penjual susu, Pak. Umar bin Khattab itu mendengar perbincangan antara anak dan ibu penjual susu ini di luar rumahnya. Ibunya itu mengatakan, "Nak, campur susu kita, Nak, dengan air, Nak. Biar besok ketika jualan, untung kita lebih banyak daripada hari ini, Nak." Anak yang solihah itu, Pak, mengatakan, "Bu, Umar bin Khattab itu melarang kita untuk berbuat curang, Bu." Ibunya, Pak, mengatakan kepada anaknya, "Nak, Umar bin Khattab itu sedang tidur di singgasananya, Nak. Nggak dengar apa yang kita bicarakan malam hari ini, Nak." Anak yang solihah, Pak, mengatakan kepada ibunya, "Bu, benar, Umar bin Khattab sedang tidur di singgasananya dan nggak dengar apa yang kita bicarakan malam ini. Lalu bagaimana dengan Robnya Umar bin Khattab yang tidak pernah tidur sedikit pun?" Umar bin Khattab, Pak, ketika mendengar perbincangan anak yang solihah dengan ibunya di luar pintu rumahnya itu, Pak, pulang. Ada anaknya Asim itu masih tidur, Pak, usia mungkin 23 ataupun udah mau menikah itu, Pak. Dibangunkan, "Asim, bangun, nikahi penjual susu di pojok kota Madinah sana." Nikah, Pak, Asim. Air yang bersih dalam tanda kutip dengan rahim yang bersih, Pak. Lahirlah keturunan yang solih. Nanti turun sampai Umar bin Abdul Aziz itu dari nasabnya Asim itu, Pak. Luar biasa. Kalau hari ini anak dan antum, Pak, pengen mendapatkan menantu yang solih dan solihah, solihkan dulu anakku dan anakmu. Ya, saya pengen Ustaz mendapatkan menantu yang solihah. Loh, anak kita sholatnya sering terlambat, baca Qurannya masih gelepotan, belum tahu mana bacaan idhar dan ikhfa, nggak tahu bacaan idgham mimi dan ikhfa syafawi, nggak tahu bacaan mat wajib dan mat jais. Mari kita cetak, Pak. Ya, betul-betul kita solihkan. Jangan sampai anak dan antum hari ini sibuk masalah dunia sampai kita lupa bahwasanya kuantitas orang solih itu semakin kurang. Makanya hari ini ketika anak dan antum kemarin baru memperingati kemerdekaan, Pak, sesungguhnya anak dan antum tahu, Pak, banyaknya pahlawan sampai mereka berkorban dan syahid di jalan Allah karena kesolihan mereka. Kita lihat tuanku Imam Bonjol, kita lihat Pangeran Diponegoro, orang-orang solih. Harusnya di momentum kemerdekaan ini kita jadikan bagaimana generasi kita yang hari ini mungkin usia 15, 16, 17, 18 sampai 25 ataupun 29, kita jadikan mereka solih, bermanfaat bagi agama Allah. Ya, bagi anak-anak muda, "Ustadz, saya cuma bisanya desain, Ustadz, desain yang bagus. Ustadz, saya bisanya cuma nata sandal ketika kajian, Ustadz." Monggo nata sandal, Pak, bermanfaat bagi agama Allah. Anak saya, Ustadz, ketika di sekolah itu sukanya jadi MC ketika pengajian. Bagus, Pak, lanjutkan.
Yang penting membawa manfaat, Pak. Lu anaknya Umar bin Khattab memberikan manfaat pada agama Allah, anaknya Umar memberikan manfaat pada agamanya Allah, anaknya Utsman memberikan manfaat pada agamanya Allah, anaknya Ali pun Hasan dan Husain memberikan manfaat pada agamanya Allah. Lalu apa yang diberikan anakku dan anakmu pada agama ini? Anak saya ini arsitek, Ustadz. Suka base-nya pondok-pondok, ketika pengen bangun itu pakai anak saya, Ustadz. Selalu digratisin. Bagus, Pak, amal jariah, lanjutkan. Saya bisanya cuma adzan, Ustadz. Silakan adzan, Pak, dilazimi. Dan itu bisa nanti menjadi kontribusi antum di akhirat. Ya, solihkan diri anak dan antum betul-betul. Jangan sampai ketika kita sudah menikah, sudah mengatakan qabil tuh nikah, haha, wa tazwija bimahrin madkurin halan, nggak sampai 1 menit anak dan antum masih maksiat dan melakukan dosa besar, Pak. Itu berdampak pada anak kita. Mosok sih, Ustaz? Iya. Bapak kan ketika memeriksakan istri antum, Pak, ketika hamil, dokter kan selalu mengatakan, Pak, Ibu, dikurangi ya minum esnya ya, biar bayinya, biar janinnya tidak besar. Lu es saja, Pak, air dingin saja bisa ngaruh ke janin anak kita, Pak. Apalagi kesolehan anak dan antum, sangat dampaknya besar. Kan Bapak ketika meriksakan istri itu kan dokter ngatakan atau bidan itu, Bu, jangan banyak-banyak minum es ya, Bu, biar janinnya itu nggak besar, Bu. Lu es, Pak, air dingin saja, Pak, bisa berdampak pada janin anakku dan anakmu. Apalagi kesolehan anak dan antum dampaknya besar. Solihkan diri kita. Loh, kalau ada seorang bapak yang sudah nikah kok sukanya nonton porno, jangan salahkan kalau nanti anaknya juga sukanya ke diskotik. Seorang bapak sudah menikah sukanya nonton game, main game terus di pinggir jalan gitu kan, Pak. Jangan salahkan kalau anakku dan anakmu nginep di warnet. Karena kesolehan kita itu berdampak. Makanya kita cek dulu, Pak. Kok anak kita sulit ya, Dek? Kita ngomong sama istri, anak kita sulit ya, Mi, ke masjid ya. Dicek. Mungkin anak dan antum juga sulit. Ketika muadzin sudah mengumandangkan adzan, kita masih malas-malasan, kita masih tidur-tiduran. Cek betul-betul, Pak, kesolehan anak dan antum agar anakku dan anakmu menjadi soleh. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ikhwan, bagaimana tips agar anak dan antum menjadikan anak kita itu menjadi permata hati selain kita mensolehkan diri anak dan antum dan istri kita? Yang kedua, berikan makanan dan minuman yang halal, Pak. Ini dampaknya besar. Ya, berikan makanan dan minuman yang halal. Ya, antum pernah membaca, Pak, kisahnya Mubarak, Pak? Mubarak seorang kibaru tabi'in, Pak. Punya anak namanya siapa, Pak? Abdullah bin Mubarak, Pak. Mubarak ini, Pak, kerjanya Pak, jaga kebun buah delima. Tiba-tiba majikannya itu mengatakan kepada Mubarak, Mubarak, saya akan tinggal ke kota Mubarak beberapa bulan. Tolong jaga ya kebun buah delima saya, wahai Mubarak. Mubarak, Pak, orang solih yang menjaga lambungnya dari makanan yang haram dan syubhat, Pak. Jaga. Daunnya jatuh disapu, ada ranting dibuang. Tiba-tiba setelah beberapa bulan, Pak, majikannya pulang. Berkata kepada Mubarak, Mubarak, tolong ambilkan buah delima saya yang manis dan yang masak dan matang, wahai Mubarak. Diambilkan, Pak, sama Mubarak. Tak, ini wahai majikanku. Dicoba sama majikannya Mubarak, Pak. Rasanya kecut dan masam. Mubarak, tidakkah engkau tahu, Mubarak, mana buah delima yang masam dan yang kecut setelah yang manis, wahai Mubarak? Tolong ambilkan saya yang kedua kalinya, yang manis dan yang masak, wahai Mubarak. Diambilkan, ikhwan, yang kedua kalinya ini, wahai majikanku. Dicicipi lagi, Pak. Rasanya masih masam dan kecut. Berkata lagi majikannya Mubarak, Mubarak, ini masih masam dan kecut, wahai Mubarak, bukan manis dan masak. Tolong ambilkan yang terakhir kali, wahai Mubarak. Diambilkan, Pak, yang ketiga kalinya, Pak. Ternyata masih sama, masam dan kecut. Majikannya ngomong kepada Mubarak, Mubarak, tidakkah engkau tahu mana buah delima yang manis dan yang kecut, wahai Mubarak? Mubarak, Pak, orang solih, berkata kepada majikannya, wahai majikanku, engkau mengamanahiku untuk menjaga buah delima ini, bukan untuk mencicipi mana yang manis, mana yang kecut, mana yang matang, dan mana yang masih mentah, wahai majikanku. Dan saya tidak pernah memasukkan buah delima ini ke dalam lambung saya sedikit
pun. Majikannya ngerti, Pak. Orang solih ini berkata kepada Mubarak, Mubarak, karena engkau tidak bisa memberikan saya buah delima yang masak dan manis, maka kamu akan saya beri hukuman, akan saya beri sanksi, wahai Mubarak. Mubarak, Pak, sebagai bawahannya, Pak, mengatakan, wah, baik wahai majikanku. Ternyata, Pak, majikannya memiliki anak di rumah yang masih gadis, belum menikah. Dan kamu wajib menikahi, wahai Mubarak. Anakku tidak bisa melihat, anakku tuli, dan kakinya itu pincang, Mubarak, gak bisa jalan. Kamu wajib menikahinya, wahai Mubarak. Ini sebagai sanksi dan hukuman kepadamu. Mubarak, Pak, ibaratnya orang yang gak punya biasa kerja di kebun berdelima majikannya. Wah, siap wahai majikanku, terima pasrahan, Pak, bongkoan, Pak. Pulang nikah. Dari pernikahan Mubarak, Pak, dengan wanita yang pincang, kemudian tuli, kemudian buta ini, Pak, terjadilah pernikahan pada harinya. Tiba-tiba Mubarak setelah itu masuk ke kamarnya anak dari majikan ini, Pak. Kemudian mengetuk pintunya, salam, assalamualaikum. Dijawab sama anak majikan ini, Pak, waalaikumsalam. Mubarak kaget, loh, apa saya salah kamar? Ya, Pak. Katanya tuli, katanya bisu, katanya nggak bisa jalan. Kok bisa waalaikumsalam dan membukakan pintu? Balik, Pak, ngomong sama bapaknya ini, wahai majikanku, apakah saya salah kamar? Itu anak kamu yang nomor 2 apa ketiga? Kok bisa lihat, kok bisa dengar, kok bisa jalan, wahai majikanku? Majikannya menjelaskan, Mubarak, anakku ini tuli dalam bahasa kiasan, wahai Mubarak, karena telinganya tidak pernah mendengar sesuatu yang maksiat dan diharamkan oleh Allah dan Rasul. Anak saya buta, Mubarak, karena tidak pernah melihat apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Anak saya pincang, Mubarak, dalam tanda kiasan, bahasa kiasan, karena anakku tidak pernah jalan ke tempat maksiat, wahai Mubarak. Mubarak, Pak, dari pernikahan Mubarak, orang yang solih lambungnya, dan istrinya anak majikan yang solihah ini, Pak, lahir keturunan yang solih bernama Abdullah bin Mubarak. Kalau anakku dan anakmu pengen solih, Pak, jaga agar setiap tegukan air yang membasahi kerongkongan anakku dan anakmu, agar setiap makanan yang masuk ke dalam lambung anakku dan anakmu berupa makanan yang halalan thayyibah. Makanya kan Rasul selalu nasihati anak dan antum, Pak. Selesai subuh, anak dan antum suruh melazimi salah satu doa. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu ada hikmahnya, Pak, sebelum anak dan antum beraktivitas hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis sampai hari Ahad, balik Senin lagi, agar anak dan antum mencari rezeki yang thayyib. Karena rezeki yang thayyib itu berbanding lurus dengan kesolehan anakku dan anakmu. Itu yang kedua, ya kawan. Adapun yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ini penting, Pak. Anak kita itu fotokopiannya bagaimana perilaku anak dan antum kepada ibu dan bapak kita. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti kepada anak dan antum, Pak. Tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kebaikan itu dibalas di akhirat, kecuali kebaikan anak dan antum kepada orang tua kita. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kejahatan itu dibalas di dunia dan di akhirat, kecuali kejahatan anak dan antum kepada orang tua. Makanya durhaka kepada orang tua itu hutang, Pak. Kalau nggak hari ini kita membayarnya besok, kalau nggak besok lusa, kalau nggak lusa pekan depan. Tapi dipastikan sebelum anak dan antum meninggal dunia, pasti durhaka kita kepada orang tua pasti akan Allah bayar cash, kontan dan tunai, Pak. Makanya sampai-sampai Wahab bin Munabbih itu mengatakan, Pak, man waqara walidayhi razaqallahu waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqallahu waladan lam yuwaqirhu. Siapapun anak yang dia pengen taat dan patuh dan mendapatkan anak yang solih, maka taat dan patuhlah kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang dia ketus, kasar, durhaka kepada orang tuanya, maka Allah pun akan memberikan anak yang kasar, ketus dan durhaka sebagaimana dia dulu durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati, Pak. Antum pernah baca kisahnya Sabit Al-Bunani, Pak? Yang pernah ada seorang anak itu nampar bapaknya di pinggir pasar, Pak. Nampar pipinya sebelah kanan, Pak. Ceplak. Ditampar oleh anaknya. Sabit Al-Bunani, Pak. Seorang tabiin melihat, Pak, seorang anak nampar pipi bapaknya itu marah.
kemudian pengen mukul, Pak. Ditahan sama bapak dari anak ini. Jangan, karena hari ini saya membalas durhaka saya yang dulu pernah saya lakukan persis, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun. Karena saya dulu pernah menampar pipi bapak saya ketika bapak saya masih hidup, dibalas cash dan kontan dengan anaknya. Kalau hari ini kita ngasih duit ke orang tua, kok sambil kita ngerutu, ini Mi, ini Mbah, diwet-wet 1 juta, hari ini semuanya mahal, minyak goreng mahal, pertalit bentar lagi langka Mbah, pertama udah naik, ya. Kita ngasih duit 1 juta kepada ibu kita, Pak, kok sampai meneteskan air mata orang tua kita, hati-hati, itu akan direkam oleh Allah dan dikembalikan kepada memori anakku dan anakmu, Pak. Lu nanti ketika kita sudah bungkuk, Pak, anak kita datang kepada kita ngasih duit 1 juta, Pak, ngomong kepada kita, nih Pak, diawet-wet, hari ini mahal semua, Pak. Jangan salahkan. Kalau hari ini kita nggak pernah nelpon sama orang tua, Pak, kita jarang berkomunikasi dengan orang tua kita yang di Jawa sana, Pak, jangan salahkan. Nanti ketika anak dan antum sudah tua, anak kita sudah nikah dan berkeluarga, Pak, kita nunggu nggak pernah ditelepon sama anak kita, jangan salahkan, karena itu akan dikembalikan persis fotokopiannya kepada anakku dan anakmu. Saya selalu nasihati, kalau anak kita laki, Pak, hubungannya dengan orang tua itu akan nyambung terus sampai dia berkalang tanah kepada orang tuanya, sampai ibu dan bapaknya berkalang tanah dalam kuburnya. Tapi kalau anak kita perempuan, Pak, baktinya akan berpindah. Ketika kita sudah nikah, kita sudah menghalalkan dengan mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya ini dengan mahar seperti ini, qabil tu nikah wa taswija bi maharin madkurin, maka setelah itu, Pak, istri kita seorang wanita baktinya pindah kepada suami. Tapi kita, Pak, walaupun sudah menikah, istri antum 2, istri antum 5, 4 kok 5, istri antum 3 ataupun 4, Pak, maka disitulah antum tetap berbakti kepada orang tua, ya. Ayo jadikan, perbaiki hubungan anak dan antum kepada orang tua kita. Itu yang ketiga, Pak. Selain kita mensolehkan diri, menjaga makanan dan minuman kita solehkan, perbaiki hubungan anak dan antum kepada orang tua. Karena orang tua kita itu, hutang kita kepada bapak dan ibu kita itu besar, Pak. Mereka rela bodoh demi saya dan bapak pintar. Mereka rela tidak membeli baju demi membayarkan SPP kita di sekolah, Pak. Mereka rela tidak bertitel demi saya dan bapak itu bertitel. Mereka rela tidak tinggal di kampung, Pak. Terkadang mereka diajak ke Jakarta, kan mengatakan, nak, jangan nak, nanti ngerepotin, nak. Loh, luar biasa sekali, hari ini kita masih jahat pada mereka. Kita nggak pernah nelpon, kita kemudian diemin orang tua. Hati-hati, jangan salahkan kalau nanti anakku dan anakmu diemin kita juga, Pak. Di usia kita sudah kepala 6, kepala 7, kita nggak pernah ditelepon, kita nggak pernah diperhatikan sama anak kita, loh, itu balik ke kita, loh, Pak. Air susu ibu kita yang pernah kita ambil, Pak, selama 2 tahun harus kita bayar, Pak. Keringat bapakku dan bapaknya sudah mengkristal, Pak, sampai membesarkan anak dan antum hari ini harus kita bayar itu, Pak. Dengan kesolehan anak dan antum, Pak. Lu mereka bapak kita sampai bangun jam 2, jam 3 sudah siap-siap ingin ke sawah, mungkin narik baja, mungkin jualan ke pasar Serdang situ, ya. Bersih-bersih itu yang pakai baju oranye, jam 3 sudah bangun di pinggir jalan. Masya Allah, loh, Pak, hari ini kita ketus dan jahat, jangan salahkan. Makanya selalu mati, Pak, ketika ada seorang jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana cara saya itu mendapatkan anak yang solih? 1, Pak, perbaiki dulu hubungan antum dengan orang tua, maka Allah pun akan memberikan anak yang baik kepada antum. Tapi kalau hubungan kita ruwet dengan orang tua, Pak, anak kita pun akan ruwet hubungannya dengan anak dan antum sebagai kepala rumah tangga. Adapun yang keempat, Pak, berikan pendidikan akidah yang benar, ya. Bukan berarti kita memandang sebelah mata pelajaran fikih dan lain sebagainya. Akidah itu penting, Pak, sebagai pondasi, ya. Makanya didik anak kita dengan akidah yang benar. Hari ini tuh fitnahnya luar biasa, Pak. Lu saya membayangkan, Pak,
beban dakwah tuh hari ini luar biasa, Pak. Dai satu dengan yang lainnya eker-ekeran, belum musuh yang dari luar menggempur, belum yang dari dalam saring memfitnah, saring dolim dan lain sebagainya. Lu bayangkan Pak, nanti ketika anak saya itu 20 tahun ke depan, anak-anak dan antum 15 tahun ke depan, lu beban dakwah itu seperti apa, Pak? Ketika anak kita tidak tahu tentang syirik, anak kita nggak tahu tentang bid'ah, anak kita tidak tahu tentang surga dan neraka, ya. Yang taunya, "Dek, kamu tahu syirik gak? Syirik itu tanda tak mampu, Bang." Nah kan? Coba, Pak. Syirik itu tanda tak mampu, Bang, gitu. Saya pernah nanya itu, Pak, di pinggir jalan. "Dek, kamu tahu syirik gak?" "Syirik itu tanda tak mampu, Mas." Oh. Ternyata hari ini itu, Pak, luar biasa. Lu nanti Al-Hidayah ini 15 tahun ke depan ketika anak dan antum tidak mencetak anak kita menjadi permata hati, qurrata ayun, lu siapa yang akan meneruskan? Kita cetak. Loh, kalau Abu Bakar ada anaknya yang solihah, kalau Umar ada anaknya yang solih, kalau Utsman ada anaknya yang solih, dan Ali ada anak-anaknya yang solih, tentunya anak dan antum harus punya investasi. Jangan sampai anak dan antum cuma meninggalkan tanah, Pak. Anak dan antum cuma meninggalkan rumah. Makanya saya selalu mengatakan, Pak, saya nggak pernah iri kepada antum, Pak. Ketika anak antum itu mampu membelikan mobil, tapi saya iri betul kepada antum ketika antum memiliki anak, dan anak itu selalu taat kepada Allah dan taat kepada sunnahnya Rasul, dan dia selalu istiqomah sampai akhir hayatnya, Pak. Saya iri betul. Makanya katakan kepada anak kita, "Nak, yang bapakmu harapkan ini, nak, bukan kamu membelikan rumah. Kalau kamu nggak mampu nggak apa-apa, nak. Nah, yang bapak harapkan dan ibu harapkan itu bukan kamu membelikan mobil. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi yang pengen bapak harapkan, kamu tahu, nak, tentang syariat Allah dan sunnahnya Rasul. Kalau kamu di kampus, nak, di universitas, kalau ada jam kosong, ada pengajian, hadir, nak, nuntut ilmu. Pelajari itu akidah, Pak. Makanya anak dan antum sebagai kepala rumah tangganya harus mengisi belajar ilmu akidah, Pak. Ya. Makanya sesuatu yang kosong, faqidu syai' la yu'ti, Pak. Sesuatu yang kosong itu tidak bisa mengisi, Pak. Ya, makanya seorang bapak itu harus diisi dulu ilmunya, Pak, baru nanti bisa menularkan kepada anaknya. Ibrahim, orang solih, mewariskan kesolehannya kepada Ismail. Abu Bakar, orang yang solih, mewariskan kesolehannya kepada anaknya Ibunda Aisyah. Umar, orang yang solih, mewariskan kesolehannya kepada Abdullah bin Umar dan Asim. Mari anak dan antum terus ikuti Pak kajian, sampaikan. Mi, tadi saya ngaji ahad subuh, Mi. Ketika kita ingin mencetak anak soleh, Mi, satu, solehkan diriku dan dirimu dulu, Mi. Yang kedua, jadikan makanan yang minuman yang kita masukkan itu betul-betul halal dan terhindar dari sesuatu yang haram, apalagi syubhat, Mi. Yang ketiga, perbaiki hubungan anak dan antum kepada orang tua, Mi. Makanya kalau saya pengen bakti pada orang tua, jangan dihalangi. Yang keempat, kita belajar akidah dan kita salurkan ilmu kita kepada anak kita agar kuat dan kokoh pondasinya dalam Islam. Ya, itu, Pak. Makanya, Pak. Kemudian yang kelima, Pak, yang terakhir, apa yang harus anak dan antum lakukan ketika kita ingin mencetak anak yang solih? Masukkan dan berikan tempat untuk mendidik anak kita. Cari ustadz yang solih agar mendidik anak kita. Ya. Ketika saya dan bapak mungkin tidak mampu secara keilmuan, ustadz, saya hanya tamatan aliyah, ustadz. Saya hafalannya juga pas-pasan, baca Quran pun sudah masih Iqra 4, Iqra 5, ustadz. Bagaimana? Ini cara yang paling terakhir, Pak. Yang kelima, masukkan anak kita ke tempat pesantren, cari ustadz yang solih untuk membimbing anakku dan anakmu menjadi anak-anak yang solih. Bapak katakan, nak, kamu mau masuk pondok tahfidz atau pondok yang umum, nak, cari, nak, referensi atau bapak yang nyarikan. Bapak nyari itu, ya. Mau nggak, nak, kamu di sini, di Solo, ataupun di Bandung, ataupun di Cirebon, ataupun di mana, silahkan, Pak.
ya. Cari ustadz yang solih, yang bisa mewariskan kesolehannya kepada anak kita, karena itulah investasi yang anak dan antum harapkan. Mudah-mudahan anakku dan anakmu menjadi permata hati bagiku dan bagimu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing anak dan antum dan keluarga kita dalam setiap titian kebaikan, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada diskusi, Pak. Ada diskusi, Pak? Nah, ini pelajaran bagi saya, Pak, yang baru saja menjadi seorang bapak. Ya, ini tamparan bagi saya. Mungkin ada diskusi, Pak. Saya bisa mengambil faidah hikmah dari Bapak mungkin. Ada, Pak? Nah, kalau tidak ada berarti saya berhusnudon. Bapak-bapak sudah paham, silakan diamalkan. Cetak anak kita menjadi solih dan solihah. Teruskan estafet Islam ini masih panjang, Pak. Kontribusikan anak kita, wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka nanti menunggu kita di depan pintu surga, agar mereka nanti doanya nyaring dan diijabah kepada Allah ketika jasadku dan jasadmu sudah masuk ke dalam liang kubur, agar mereka menjadi pembela bagi kita bahwasanya saya dan antum bukan orang tua yang mandul dan orang tua yang gagal dalam mencetak anak-anak kita yang solih dan solihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing anak dan antum. Marilah kita tutup kajian kita pada subuh kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami di hari Ahad ini, ya Allah, di bulan Muharram, ya Allah, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, permata hati bagi kami, ya Allah, anak-anak yang solih dan solihah, ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana hab lana minas sholihin. Wahai Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi orang-orang yang solih, ya Allah, ya Rabb kami. Allahumma ja'alna min ahlina wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ja'alna min ahlina, Allahumma ja'alna ahlina, Allahumma ja'alna min ahlina ahlul Qur'an, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadi ahli Qur'anmu, ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah berkalang tanah dalam kuburmu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah, ya Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb kami, yang kami cari hanya ridhamu, ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari siksa-Mu yang pedih, ya Allah, ya Rabb kami. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa aghnina minan nar. Ya Allah, ya Rabb kami, jagalah telapak kaki kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, bapak ibu kami, ya Allah, dari jilatan api neraka-Mu, ya Allah, ya Rabb kami. Allahumma rizuknal husnul khatimah. Allahumma rizuknal husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb kami, ketika hari ini bertambahnya usia kami, ya Allah, berubahnya tahun 1444 Hijriah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah, ya Rabb kami, karena kami tidak tahu, ya Allah, berapa jatah umur kami yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.